Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, rekan-rekan Tumbrang FM dimana sudah berada bersama kami kembali di program Berdatang, belajar dari radio Tuntun Pandang. Di masa pandemi ini memang berinovasi dan kreatif tentunya untuk mengajar ya, seperti ibu guru di sini yang setelah beberapa bulan ini dengan daring ya, dan salah satu caranya juga ada melalui radio Tuntun Pandang di dalam program Berdatang. Program Berdatang ini hasil kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Talaut dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Talaut dan juga Radio Tuntung Pandang FM. Dan sudah berhadir di hadapan saya ada Ibu Nur Latifah SPD ya. Iya. Ibu Nur Latifah SPD, beliau adalah tanggal lahirnya di Banjarmasin 26 Desember 1988 dan beliau riwayat pendidikannya S1 PGSD. Assalamualaikum Ibu Latifah. Waalaikumsalam Pak. Oh, kirain di situ tadi ya, kira di sini samping kali ya. Dan juga ada Ibu Isni Wahyuni SPD ya, lahir di Sidoarjo 9 September 1990 dan sama juga periode pendidikannya S1 PGSD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan hari ini kita untuk menyapa siswa-siswi kelas 4 dan 5 ya Bu ya. Betul. Iya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materinya apa ini Bu? Kalau kelas 4 tentang menggali isi dan amanat puisi. Dan untuk kelas 5? Untuk kelas 5 meringkas teks eksplanasi. Iya, dideketin aja mic sedikit Ibu ya. Iya. Oke, dan siswa-siswi di rumah, dan alangkah baiknya ini bisa menjadi penguatan ya, pelajaran di rumah, dan juga diharapkan juga orang tua mendampingi sehingga bisa cepat dalam pemahaman, dan juga yang namanya dibantu orang tua pasti akan terlihat lebih mudah jadinya ya. Baik rekan Tumbrang FM, kita langsung aja kepada Ibu Nur Latifah dan juga Ibu Isni Wahyuni di program Berdatang, belajar dari Radio Tuntun Pandang. Namun sebelumnya kita informasikan dulu bahwa kita siaran kami ini bisa Anda ikuti di website kita di live streaming tvfm.nolatkap.go.id dan juga Instagram kita @radiotuntung_pandang_fm. Baik, silakan Ibu Nur Latifah. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut, khususnya anak-anak yang sekarang duduk di kelas 4 dan 5 SD di Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar bersama dengan radio kesayangan kita dalam program Berdatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Untuk seksi yang pertama, kita akan belajar bersama dengan Ibu Nur Latifah SPD sebagai penyaji materi. Dan hari ini saya sendiri sebagai moderator Ibu Isni Wahyuni SPD. Ibu Latifah merupakan salah satu pengajar di UPTD SD Negeri 4 Tangsau. Iya, terima kasih Bu Isni. Ya, beliau mengajar di kelas 4. Assalamualaikum Ibu Nur Latifah. Mudah-mudahan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam Bu Isni. Amin. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bu Isni serta semua warga Tanah Laut juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin amin. Apalagi kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi kesehatan sangat penting ya Bu. Betul sekali Bu Isni. Perlawanan terhadap pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir. Malah penambahan korban COVID-19 ini kan juga semakin meningkat di beberapa wilayah. Oleh karena itu, ikhtiar kita adalah harus benar-benar jaga secara ketat protokol kesehatan yang ada, serta selalu menjaga imunitas tubuh kita dan harus selalu menjaga kebersihan. Kita juga harus selalu menerapkan perilaku 3M seperti mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak serta menghindari kerumunan, agar kita bisa membantu program pemerintah untuk melawan virus COVID-19 ini sehingga dapat meminimalisir virus corona menyebar. Benar sekali Bu, karena dengan disiplin dalam menjaga protokol kesehatan dan melakukan hidup bersih akan menjaga kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi lebih sehat. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka bersama dengan anak-anak sekalian. Amin ya Allah. Nah ini kemudian Bu Isni, di awal tahun ini kita juga mendapatkan kabar duka atau musibah, yaitu kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Nah mari kita sama-sama berdoa sejenak untuk semua penumpang dan kru pesawat. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Kita semua turut berbelasungkawa ya untuk seluruh korban pesawat Sriwijaya Air. Baiklah Bu,
Untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembelajaran hari ini. Materi apa yang akan Ibu sampaikan kepada siswa-siswi didik kita kelas 4 yang sedang belajar di rumah? Iya, baik Bu Isni. Hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang KD 3.8 mengenal puisi dan ciri-ciri puisi. Oke, para pendengar dan pembelajar sekalian, langsung saja kita simak penjelasan dari Ibu Nur Latifah. Silakan Bu melanjutkan materi. Iya, terima kasih Bu Isni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Diskominfo Tanah Laut, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, serta Radio Tuntung Pandang Tanah Laut yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Tuntung Pandang, terutama anak-anak ibu sekalian kelas 4 SD. Salam badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Selamat pagi anak-anak kreatif yang selalu aktif dan semangat belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Dan kepada Bapak Ibu guru serta kepada Papa dan Mama yang sedang mendampingi anak-anak kita sekarang di rumah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat ya. Amin. Amin, amin. Nah, baiklah anak-anak cerdas, dalam suasana yang cerah dan syahdu ini dari ruang siar Radio Tuntung Pandang di frekuensi 102,3 MHz, kita akan belajar sama-sama muatan bahasa Indonesia pada materi mengenal puisi dan ciri-ciri puisi. Nah, siapkan alat tulis kalian dan simak pelajarannya baik-baik. Namun, ada baiknya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian akan bisa mengetahui apa itu puisi, ciri-ciri puisi, mendeskripsikan isi puisi, serta makna yang terkandung dalam puisi. Nah, sebenarnya apa sih itu puisi? Nah, puisi itu merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Puisi dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan kita, kekaguman, ketakutan, kegelisahan, kegembiraan, dan seluruh isi hati penyair. Nah, apa sih sebenarnya itu penyair? Penyair itu adalah pengarang atau penulis puisi, anak-anak. Nah, ciri-ciri puisi yang pertama yaitu penyusunan puisi itu terdiri dari baris dan bait. Puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata atau kalimat. Nah, kemudian ciri puisi yang berikutnya adalah bahasa dalam puisi terikat oleh irama dan rima. Irama itu adalah keselasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Biasanya rima ini ada di akhir kalimat. Nah, coba kita perhatikan ya puisi yang akan Ibu bacakan yang berjudul Cita-Cita. Kalian juga bisa melihatnya pada buku tematik kalian halaman 4. Kita baca ya anak-anak. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, di sini puisi yang berjudul Cita-Cita ini terdiri dari 2 bait nih Bu Isni. Oh iya, Bu. Ya, bait pertama terdiri dari 4 baris. Begitu juga dengan bait kedua, sama-sama 4 baris. Iya. Nah, sedangkan untuk rima puisi ini memiliki rima silang, yaitu berrima AB-AB. Puisi berrima silang ini maksudnya dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi, yaitu baris pertama dengan baris ketiga itu memiliki akhiran bunyi yang sama. Seperti tadi sama-sama bunyi huruf N. Sedangkan baris kedua itu memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Kalau di bait pertama tadi sama-sama akhirannya adalah huruf U. Begitu juga untuk bait kedua ya, juga memiliki rima silang yaitu AB-AB dengan bunyi akhiran vokalnya tadi adalah huruf A-U-A-U. Nah, begitu anak-anak. Bagaimana kira-kira sudah paham kan tentang ciri-ciri puisi tadi, terutama tentang
bagian-bagian puisi yang terdiri dari baris dan bait serta memiliki bahasa yang terikat dengan irama dan rima. Nah, insya Allah anak-anak di rumah pasti paham dengan apa yang disampaikan Ibu Nur Latifah. Kalau puisi itu terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Kemudian baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Benar begitu kan, Bu? Iya, betul sekali Bu Isni. Sedangkan bahasanya tadi kan terikat dengan irama dan rima. Oh iya, bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi tadi ya, Bu, yang disebut dengan rima. Tepat sekali Bu Isni, itu tadi rima. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya Bu materinya. Silakan, Bu. Iya, perhatikan ya anak-anak. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau dalam puisi kan ada terdapat rima atau bunyi vokal akhir pada setiap barisnya. Nah, dalam setiap puisi ini terdapat beberapa jenis rima anak-anak. Yang pertama tadi kan ada rima AB-AB, seperti contoh puisi yang kita baca tadi. Persamaan bunyi rimanya tadi secara selang-seli atau disebut juga rima silang. Nah, yang kedua ini jenis rima yang kedua adalah rima ABBA. Disebut juga rima peluk. Bait puisi yang berrima peluk ini memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat, dan baris kedua ini sama dengan baris ketiga. Contohnya, di karpet berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok seperti putri, berbusana indah tak terperi, membuat semua terpesona. Nah, di sini rimanya adalah bunyi vokal akhirnya ada A, I, A. Ya. Nah, yang ketiga adalah rima AABB. Nah, rima ini disebut juga dengan rima pasangan. Bait puisi yang berrima pasangan ini biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua, sedangkan baris ketiga sama dengan baris keempat. Terus yang terakhir, yang keempat adalah rima AAAA. Puisi rima AAA ini disebut juga puisi berrima terus. Puisi yang berrima terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya. Mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu sama bunyinya. Contohnya seperti ini nih Bu Isni. Iya. Terbang dengan burung besi, ikan akhirannya menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi jadi pilot sejati. Nah, di sini puisinya berirama sama akhirannya I. Iya, iya betul sekali. Nah, itu tadi Bu Isni jenis-jenis rima yang ada dalam puisi. Iya, perlu diingat anak-anak ada 4 macam rima yang sudah disampaikan oleh Ibu Latifah tadi. Silakan Bu, dilanjutkan kembali materi berikutnya. Iya, terima kasih Bu Isni. Banyak bahasannya tentang puisi ini. Iya. Nah, anak-anak, materi berikutnya tentang mendeskripsikan isi puisi. Nah, untuk mengetahui cerita yang ingin disampaikan oleh penyair dalam sebuah puisi, langkah-langkah yang dapat kita lakukan antara lain itu yang pertama, baca puisi dulu dengan seksama. Kemudian tulis hal-hal penting dalam puisi. Kemudian yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Yang keempat, tuliskan kata-kata yang sulit, lalu temukan maknanya dalam kamus atau bisa dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Yang kelima, diskusikan puisi tersebut bersama teman atau orang tuamu dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi seperti itu ya langkah-langkah untuk mendeskripsikan isi puisi. Kemudian yang berikutnya, menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi ini maksudnya adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi dilakukan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya, karena kan setiap orang memiliki cara memaknai puisi yang berbeda-beda. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu yang pertama, membaca puisi tersebut dengan seksama. Kemudian yang kedua, membaca setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Yang ketiga, mencatat hal-hal pokok yang disampaikan. Yang keempat, menyusun catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, supaya lebih paham, perhatikan contoh penggalan puisi berikut ya. Nah, Ibu Latifah membacakan lagi puisi berikutnya. Darimu aku mengenal suku Sunda. Darinya aku mengenal suku Minahasa. Dari mereka aku mengenal suku Papua.
Kita semua satu, kita orang Indonesia. Nah, luar biasa sekali Ibu Latifah. Puisinya seperti apa maknanya ya Bu? Pasti anak-anak mau tahu ini. Iya, betul sekali. Maknanya, meskipun kita berasal dari suku yang berbeda, semua orang menyebut diri mereka adalah orang Indonesia. Ya, benar sekali Bu. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua, yaitu negara Indonesia. Iya Bu Isni, benar sekali. Nah, bagaimana anak-anak di rumah? Apakah kalian sudah bisa memahami, baik itu menentukan rima puisi tadi, kemudian mendeskripsikan isi puisi, dan menjelaskan serta menentukan makna isi puisi? Insya Allah pasti anak-anak bisa Bu, karena sudah menyimak penjelasan dari Ibu tadi. Ya. Iya, amin. Semoga anak-anak di rumah bisa memahaminya, meskipun hanya bisa mendengarkan Ibu lewat suara ini, karena tidak bisa tatap muka secara langsung. Baiklah, para pendengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut, sebelum kita lanjutkan materi yang Ibu Latifah sampaikan tentang puisi, kita dengarkan yang mau lewat berikut ini ya. Balik lagi pada program Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Pada sesi ke-1 tadi, Ibu Nur Latifah masih membacakan puisi tentang kesatuan negara Indonesia ya Bu. Iya, betul sekali. Sekarang dilanjutkan materi berikutnya. Silakan Bu. Iya, oke, terima kasih Bu Isni. Baiklah anak-anak dan para pendengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut, pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang menceritakan kembali isi puisi. Nah, isi puisi itu bergantung pada isi hati atau pikiran pengarangnya. Agar kita bisa menceritakan kembali isi puisi, kita harus bisa memahami makna puisi dengan benar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali isi puisi dengan benar, antara lain, yang pertama, cermatilah makna puisi pada setiap baitnya. Yang kedua, tuliskan makna setiap bait puisi yang dibaca. Yang ketiga, gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan. Yang terakhir, ringkaslah tulisan tersebut. Nah, ini untuk lebih jelasnya, simak kutipan puisi berikut ini. Puisi lagi nih Bu Isni. Pandai sekali ibunya ini. Perkakas dan Oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapat sedikit rezeki. Nah, kutipan puisi tersebut kira-kira menceritakan tentang apa ya anak-anak? Nah, anak-anak di rumah, tentang apa puisi tadi ya? Pasti banyak yang tahu nih Bu. Kata kuncinya dari kalimat perkakas dan Oli, menjadi kawannya sehari-hari. Benar begitu Bu? Iya, benar sekali Bu Isni. Kutipan puisi tersebut yang Ibu bacakan tadi menceritakan tentang montir atau orang yang pekerjaannya memasang, memperbaiki dan lain sebagainya terhadap mesin kendaraan bermotor. Dalam puisi tadi juga diceritakan bahwa seorang montir bekerja dengan semangat agar mendapat rezeki untuk kehidupan sehari-hari. Luar biasa bahasan tentang puisi ini ya Bu. Karena puisi ini merupakan suatu karya yang terbentuk atas susunan kata penuh makna. Jadi kita harus bisa memahami maksud dan isi dari sebuah puisi. Benar sekali Bu Isni. Puisi ini kan tersusun dari bahasa yang indah dan padat akan makna. Bahasanya pun tidak sama dengan bahasa komunikasi sehari-hari. Namun demikian bukan berarti puisi sulit dimengerti nih Bu. Salah satu cara memahami puisi adalah dengan cara tadi, yaitu mengubahnya menjadi bentuk cerita. Dengan begitu kita akan tahu makna dari puisi tersebut dan isinya. Kita dapat menemukan makna dalam puisi dengan cara memahami setiap baris dalam puisi tersebut. Oke, siap Bu. Anak-anak nantinya juga bisa memahami isi dan makna dari sebuah puisi, yaitu dengan memahami setiap baris dalam puisi. Amin, insya Allah semuanya pasti bisa. Nah, agar anak-anak di rumah bisa lebih memahami mengenai isi dan makna sebuah puisi, sekarang kita sama-sama membaca puisi yang ada di buku paket kalian, buku paket tematik, itu halaman 45 yang berjudul Cita-Citaku karya Angelika. Nah, anak-anak di rumah bisa buka ya halaman 45. Kita baca ya anak-anak. Cita-Citaku karya Angelika. Bait pertama, suara indah alat musik,
alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Bait kedua, aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Bait ketiga, langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan, semua akan ku perjuangkan. Nah, itu tadi puisi yang berjudul Cita-Citaku karya Angelika. Ibu tanya ya, berapa jumlah bait yang terdapat dalam puisi tadi anak Nat? Kalian bisa langsung lihat di buku kalian. Pasti semuanya sudah tahu ada tiga bait. Iya, setiap baitnya ada berapa baris tuh? Nah, setiap bait pasti ada 4 baris. Betul begitu, Bu? Iya, betul, Bu. Kebetulan di puisi ini terdiri dari 4 baris, namun tidak menutup kemungkinan ada yang bisa lebih atau ada yang 3 dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ke isi dari bait pertama tadi ya. Apa ya kira-kira isi puisi bait pertama ini? Tadi bait pertama, suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Kira-kira ya di bait pertama ini isinya adalah penyair sangat senang bermain biola. Iya kan Bu Isni? Iya, Bu. Dan juga pada bait 1 ini menggunakan rima ABAB dengan akhiran K, huruf K, U, KU. Iya, betul sekali Bu Isni. Kemudian nih yang bait kedua Bu Isni. Nah, tadi bait kedua, aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Di sini pada bait kedua isinya penyair sangat senang bermain biola dan berharap bisa mahir memainkan biola karena cita-citanya adalah menjadi pemain biola. Betul sekali. Nah, kita lanjut ke bait ketiga. Ya, iya. Langkah-langkahku jalani, semua cobaan ku lewati untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua akan kuperjuangkan. Nah, terakhir ini bait ketiga isinya adalah penyair akan melakukan segala usaha untuk mencapai cita-citanya. Semua akan diperjuangkannya. Nah, pada bait ketiga ini rimanya adalah AABB atau disebut rima pasangan tadi kan, Bu? Iya, tepat sekali Bu Isni. Karena memiliki persamaan bunyi yaitu baris pertama sama dengan baris kedua. Sedangkan baris ketiga bunyinya sama dengan baris keempat. Iya. Jadi ya kita simpulkan sama-sama keseluruhannya. Isi dari puisi Cita-Citaku karya Angelika tadi adalah cita-cita sebagai pemain musik biola dapat diraih apabila rajin berlatih. Kita tidak boleh mudah menyerah jika mengalami kesulitan. Begitu juga untuk anak-anak ibu semuanya nih, pantang menyerah, teruslah berlatih, kejar cita-citamu. Ini mungkin ada di antara anak-anak kita ya Bu yang punya cita-cita sama sebagai pemain musik. Iya, banyak sekali tentunya anak-anak sekarang ini Bu. Nah, cita-citanya mungkin salah satunya ada yang mau jadi pemain musik atau bahkan lain sebagainya. Ya. Intinya kejarlah dan teruslah berusaha untuk mengejar cita-cita tersebut ya anak-anak. Iya, betul sekali. Pantang menyerah tadi ya Bu. Iya. Nah ini Bu, alhamdulillah materi pembelajaran dari saya sudah selesai, yaitu tentang materi menggali isi dan amanat puisi. Sebenarnya banyak pembahasan tentang puisi ini, namun untuk pembelajaran kali ini kita belajar tentang pengertian puisi tadi, kemudian ciri-ciri puisi yang terdiri dari baris, bait, kemudian terdiri dari irama dan rima. Kemudian yang ketiga kita belajar mendeskripsikan isi puisi, terus menjelaskan makna puisi, dan terakhir tadi menceritakan kembali isi puisi. Betul. Nah, jika ada yang belum jelas nih, anak-anak bisa belajar kepada gurunya atau anak-anak bisa bertanya kepada orang tua atau kakak kalian di rumah. Baiklah Bu, ternyata banyak sekali informasi yang dapat kita peroleh hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mungkin ada hal-hal yang mau Ibu sampaikan kepada anak-anak di rumah. Iya, anak-anak sekalian, Ibu harapkan kalian bisa memahami materi pembelajaran hari ini. Kalian bisa lebih menggali informasi tentang materi ini atau materi apapun melalui rajin membaca buku.
Kemudian kalian juga bisa memanfaatkan media-media lain seperti internet, televisi, radio, atau bahkan kalian juga bisa menggali informasi dari anggota keluarga kalian di rumah. Selamat belajar dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Oke, siap Ibu. Anak hebat pasti bisa dan terus selalu semangat belajar meskipun masih harus belajar dari rumah atau yang disebut dengan BDR. Iya, benar sekali Bu Isni. Tetaplah kita bersyukur bisa belajar di rumah. Jadikan setiap tempat itu sebagai sekolah dan jadikan setiap orang yang ada di rumah itu sebagai guru. Ya. Baiklah para pendengar Radio Tuntung Pandang, khususnya anak-anakku kelas 4 SD. Demikian tadi siaran Radio Badatang. Lanjut ke sesi kedua muatan bahasa Indonesia kelas 5. Sebelum kita lanjut ke sesi kedua, ada iklan yang mau lewat.